Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala BNPT, Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Anwar, ada gelarnya beliau itu, gelar Datua Rangkayo Basa. Ya, betul Pak ya? Dan tentu saja yang tadi telah membawa monolog, dan saya akan meniru cara membawa pidato seperti itu yang lebih menarik dan bagus sekali. Kepala LPSK Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga seluruh anggota komisi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta hadirin yang kami muliakan. Saya ingin mengajak kita semua menaikkan sekali lagi rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas berkat rahmat dan berkahnya kita dimampukan hadir pada acara pengukuhan sahabat, saksi, dan korban. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amalan kita dan diridhoinya. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas penyelenggaraan atau terselenggaranya pengukuhan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas. Hal ini sebagai upaya penguatan akses terhadap keadilan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kami juga mengapresiasi kerjasama, komitmen, dan konsistensi LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang membuktikan kehadiran negara untuk setiap warga negara di tanah air kita yang tercinta. Semenjak didirikannya pada tahun 2006, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperanan penting dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan pemulihan bagi saksi dan korban di setiap tahapan proses peradilan. Peran lembaga ini kemudian semakin penting sejak ditetapkannya sebagai lembaga mandiri pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian program prioritas, khususnya pada prioritas nasional menjaga stabilitas Polhukhankam, terutama pada program prioritas penegakan hukum nasional dan kegiatan prioritas penguatan akses terhadap keadilan. Dengan semakin menguatnya upaya pemerintah dalam peningkatan akses terhadap keadilan, kegiatan perlindungan dan pemulihan terhadap saksi dan korban semakin diperlukan, terutama terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak secara masif dan sistematis kepada masyarakat. Sebagai contoh, kasus tindak pidana korupsi tidak hanya meliputi kerugian fiskal, namun juga ancaman terhadap nyawa saksi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasto.
justice collaborators beserta keluarganya kadangkala menerima ancaman. Selain dukungan dari negara, juga dibutuhkan dukungan dari masyarakat, baik itu individu maupun civil society organization (CSO) untuk mengambil peranan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada saksi dan korban, terutama bagi masyarakat miskin, marginal, dan kelompok rentan. Hal inilah yang melatar belakangi dibentuknya sahabat saksi dan korban berbasis komunitas di 7 wilayah strategis sebagai output prioritas LPSK pada tahun 2022. Pembentukan sahabat saksi dan korban ini diharapkan dapat menjadi langkah penguatan peran kelompok masyarakat sipil dalam peningkatan akses terhadap keadilan dan mewujudkan community-based justice system, khususnya dalam program perlindungan dan pemulihan saksi dan korban. Permohonan perlindungan dari masyarakat menandakan meningkatnya pengetahuan masyarakat atas haknya. Laporan LPSK tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan pengaduan dan permohonan sebagaimana kita lihat dalam tabel ini. Hal ini tentu memerlukan perhatian tidak saja dari aspek kelembagaan tetapi juga sumber daya manusia dan kualitas layanan. Dan kami dari sudut pandang sebagai perencana negara memandang bahwa keberadaan LPSK masih sangat terbatas, di mana saat ini masih berada, masih terdapat hanya cuma, kata-katanya itu bisa hanya cuma, bisa sudah hanya cuma lagi. 3 kantor di wilayah yaitu Jakarta, Medan, dan Yogyakarta. Jauh dari kebutuhan yang kita perlukan. Karena itu kita membutuhkan langkah-langkah penguatan atas lembaga ini, penguatan terhadap SDM-nya, dan bagaimana kita mendorong dan memperkuat agar pelayanan LPSK ini benar-benar dapat memenuhi layanan keadilan kepada seluruh masyarakat. Hal mana akan kami lakukan atau setidak-tidaknya kami usulkan untuk dilakukan? Pertama, dalam rangka pengembangan kelembagaan diperlukan pembentukan kantor perwakilan wilayah di wilayah, khususnya di wilayah dengan tingkat permohonan yang tinggi. Penguatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan pengembangan sahabat saksi dan korban sebagai upaya perluasan jangkauan LPSK kepada masyarakat. Jadi setidak-tidaknya dengan kehadiran SSK ini bisa menambah kemampuan dari sisi kehadiran LPSK di mana saja. Apalagi tadi dibentuk untuk di 7 provinsi. Kedua, dalam rangka penguatan akses terhadap keadilan diperlukan pembentukan dana bantuan korban atau Victim Trust Fund. Victim Trust Fund dapat menjadi alternatif yang tepat untuk memenuhi korban atas pemulihan, misalnya untuk pembiayaan kesehatan, rehabilitasi psikologis dan psikososial maupun ganti kerugian bagi korban dan ganti kerugian bagi korban dalam hal restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Melalui Victim Trust Fund, negara dapat menjamin tersampaikannya kompensasi finansial kepada korban yang dapat bersumber dari dana bantuan korban. Ini mudah-mudahan kita bisa mulai pada tahun yang akan datang ini, dan bentuknya secara teknis nanti kita akan bicarakan di pada waktu yang sangat dekat. Yang ketiga, dalam rangka penguatan kualitas layanan yang berbasis teknologi dan informasi, diperlukan digitalisasi layanan secara bertahap
serta penguatan dan pemeliharaan pertukaran data dan informasi dengan aparat penegak hukum, karena sebentar lagi akan diluncurkan Perpres terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hari ini kita akan menyaksikan LPSK akan mengukuhkan 548 sahabat saksi dan korban yang disaksikan oleh seluruh masyarakat. Pembentukan sahabat saksi dan korban berbasis komunitas ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan negara dalam penguatan layanan perlindungan saksi dan korban, khususnya di wilayah-wilayah yang belum dapat dijangkau dijangkau secara kelembagaan. Kami harapkan Ibu dan Bapak-Bapak yang telah bergabung dalam sahabat saksi dan korban bersama LPSK dapat secara penuh bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan perlindungan saksi dan korban secara akuntabel dan prima. Melalui dukungan dan komitmen itu, para sahabat saksi dan korban yang dikukuhkan hari ini dan para pemangku kepentingan lain, kami harapkan dapat mewujudkan akselerasi penguatan layanan perlindungan saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia pada tahun-tahun yang mendatang, sehingga akses terhadap keadilan sebagaimana yang kita cita-citakan secara menyeluruh dapat dicapai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sedikit di luar ini. Ketika saya menjadi mahasiswa, Pak Boy, tahun itu, aksi-aksi mahasiswa, dan memang Jakarta waktu itu mencekam, aksi 7778, peringatan Malari 15 Januari tahun 74 diperingati pada 15 Januari tahun 78. Saya dulu kuliah di Bandung, di ITB, dan Bandung, kota kami, itu diserbu tentara. Saya harus sampaikan itu, meskipun sekarang saya bersahabat dengan tentara. Diserbu, kami tidak bisa keluar dari itu. Dan akhirnya kami bisa keluar dengan secara pelan-pelan. Laboratorium dirusak, hancur, dan seterusnya. Lalu saya ke Jakarta. Saya coba ke Jakarta naik kereta api. Waktu saya naik kereta api, kami diturunkan di Tambun. Diturunkan di Tambun, polisi militer masuk di setiap gerbong, KTP disuruh dikumpulkan, dan akhirnya saya dan beberapa kawan termasuk dosen-dosen ITB waktu itu digelandang naik truk ke CPM Guntur. Itu Pak Boy. Jadi saya pernah merasakan tidak ada tuduhan, tidak ada apa. Hanya mungkin karena pada waktu itu sebagai demonstran, meskipun di KTP saya sudah tidak tulis lagi mahasiswa. Saya menikmati bagaimana pemeriksaan terhadap saya, seperti lampu ini menghadap ke saya dalam jarak yang dekat sekali, dan saya tidak bisa lihat mukanya Pak Hasto. Kira-kira begitu, di satu ruangan yang luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah ada cerita yang lain. Ada kawan yang hilang dan kawan dan ini.
Kita harus berhenti dalam keadaan seperti ini, dan saya dapat merasakan karenanya kenapa mereka yang para pencari keadilan atau korban dari ketidakadilan, atau mereka yang ingin menjadi saksi sesuatu ketidakadilan terjadi, kita jangan membuat mereka hadir seakan-akan tidak di negaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.